Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, kita akan ada sesi terakhir gitu ya untuk membahas pertandingan Persis Solo kemarin, karena mau tidak mau banyak banget pertanyaan yang tidak bisa kita jawab teman-teman, karena beberapa pertanyaannya ini menanyakan mengenai insiden yang terjadi di dalam Stadion GBLA kemarin. Namun secara jelas ini juga bukan hanya menjadi perbincangan di kalangan teman-teman Bobotoh, namun sudah menjadi isu nasional teman-teman, di antara beberapa supporter tim yang memang menjadi rival kita gitu ya. Ini sudah menjadi bahan olok-olok, ini juga sudah menjadi bahan yang memang merendahkan lah martabat supporter Persib Bandung gitu teman-teman. Jadi ya ini ada hal yang memang kita juga sudah ngobrol dengan update terbaru mengenai permasalahan ini, yang mana bisa kita simpulkan bahwa memang ini ada kelompok yang ingin menggerus rasa persaudaraan di antara Boboto semua yang sedang adem ayem, apalagi ya nggak mungkin gitu ya di saat prestasi Persib sekarang sedang bagus, masa mau ada konflik yang tidak jelas, tiba-tiba mau nyerang kelompok supporter lawan pada saat menghadapi Selangor. Nah sekarang ada lagi bikin masalah ini. Jadi informasi mengenai itu yang kita update adalah katanya info yang memang terbaru kita dapat, ada kelompok dari luar gitu ya yang memang sudah mempersiapkan bahwa sesuatu lah gitu ya, sampai ngadudut sampai kasoek gitu ya kemarin untuk banner dari teman-teman Viking ini. Dan mereka juga katanya memang setelah itu sudah membubarkan diri teman-teman, seakan tidak terjadi apa-apa dan memang itu tujuannya saja. Jadi datang ke stadion bukan untuk nonton bola, hanya mencari secercah celah untuk ya memporak-porandakan hubungan antara Bobotoh gitu ya. Jadi ya sudah, kita ngambil kesimpulan bahwa ini bukan pure atau bukan Bobotoh murni, bahwa di Tribun Selatan ini dimanfaatkan sekelompok orang untuk mencari celah saja. Jadi yang nonton di Selatan itu bukan semuanya terlibat, tidak, tapi hanya beberapa sekelompok orang yang memang ingin memecah belah persatuan di antara Bobotoh teman-teman. Karena kita ingat tarik benang merahnya di antara beberapa atau seminggu yang lalu gitu ya, itu pernah kita bahas bahwa tiba-tiba Persib Bandung dikirim untuk punten saya agak sedikit meredam ya gini ya, jadi biar nggak bebeledak ganting, biar kita juga memilih katanya teman-teman, biar saya nggak kelepasan lah ya, punten pisan. Jadi seminggu lebih yang lalu itu pada saat akan menghadapi PSBS Biak di Maguwo Harjo, kan pernah kita sampaikan bahwa manajemen Persib mendapat peringatan atau warning dari I-League gitu ya, mengenai jangan sampai ada Boboto yang datang. Kalau ada Boboto yang datang ke Maguwo Harjo, nah, akumulasi dendanya atau sanksinya adalah tidak akan ada penonton di laga kandang Persib Bandung pada saat menghadapi Persis Solo gitu ya. Nah, mungkin waktu itu sempat dak-dikduk juga, tapi alhamdulillah akhirnya diputuskan tidak ada penonton. Nah, ini juga mungkin hasil lobby gitu ya dari manajemen Persib dengan Panpel Biak atau bagaimana, saya nggak tahu lah. Yang jelas ya memang akhirnya tidak ada penonton. Dan juga di laga Solo juga kemarin kan alhamdulillah gitu ya, memang sebetulnya sudah dipatok dengan ukuran target manajemen jumlah penonton dan lain sebagainya, itu juga sudah oke, sudah memenuhi ekspektasi. Namun ya ada beberapa hal yang akan merubah sesuatu teman-teman. Jadi
di laga away ini tidak bisa diganggu gugat, mungkinnya tidak bisa disetting. Nah, bagaimana kalau ada yang menyeting di kandang kita sendiri, teman-teman, atau di GBLA sendiri? Jadi melalui beberapa kelompok itu bisa jadi ya nanti tiba-tiba ada sanksi yang gaib gitu ya. Tidak boleh ada laga kandang sekian sekian sekian. Kita tahu bahwa pertandingan mendatang ini akan berat banget, teman-teman, di antaranya di bulan Desember gitu ya. Bulan Desember kita menghadapi tim-tim yang memang tertunda, tapi kan itu timnya gede semua, apalagi dari mulai Desember, Januari kita juga akan menghadapi Persija gitu dan lain sebagainya. Jadi ini ya tolonglah gitu ya, jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita juga sudah sepakat bahwa tim-tim media yang lain atau beberapa teman-teman dari tim redaksi juga sudah oke, kita tidak meng-up untuk masalah apa sih yang terjadi, namun kita hanya menerangkan ya sedikit saja. Jadi kronologinya biar teman-teman nggak penasaran. Ini dimulai pada saat laga menghadapi Selangor FC di ACL 2. Jadi ada sekelompok lah kita bilangnya, sekelompok orang yang datang di Tribun Selatan mendekati Tribun Timur samping gitu ya, tempatnya para supporter Selangor FC. Jadi mereka mengintimidasi, ya mulai memprovokasi, akhirnya dilerai oleh beberapa teman-teman dari Viking. Jangan, katanya jangan, ini sudah baik-baik saja, biarkan aja, mereka kan nggak ada masalah lain sebagainya lah. Jadi karena dilarang itu mereka nggak terima, katanya, akhirnya menjadi besar. Nah, ini yang memang hanya dilakukan oleh sekelompok orang, teman-teman. Jadi tidak semua penonton di Tribun Selatan melakukan hal itu, tapi hanya sekelompok orang ini saja. Dan jangan khawatir kalau dibilang kenapa tidak ada CCTV, ada, teman-teman, ada, dan memang manajemen juga sudah mendengar hal ini gitu ya, dan ini sedang berkoordinasi dengan teman-teman dari Viking. Jadi biarkan teman-teman dari Viking menyelesaikan masalahnya ini secara secara kelompoknya dulu lah gitu ya. Jadi kita tidak usah terbawa emosi lagi, kita fokus kepada Persibnya saja. Nah, jadi bukan hanya kemarin, bukan hanya Boboto saja, tapi ya supporter tim lain juga sudah mencari kegaduhan dengan memposting ulang, dengan membicarakan hal yang terjadi di dalam Stadion GBLA mengenai ya pendudutan banner gitu atau apa, pencopotan banner gitu ya. Namun ya sekali lagi jangan terprovokasi. Baik Boboto, sekarang kita kembali berfokus kepada skuad Persib Bandung atau laga kemarin malam antara Persib menghadapi Persis Solo. Mungkin Bro Persis ini agak lupa gitu ya menghadapi Persib Bandung ini, walaupun dengan 10 pemain, tapi jangan lupa kita back to back juara. Dan saat ini kita pemuncak klasmen sementara di ACL 2, bahkan di tingkatan Asia gitu. Nah, ini memang ya kalau dibilang ada yang bermain di belakangnya, maksudnya mafia dan lain sebagainya, itu kita tidak ambil pusing, teman-teman. Yang jelas ya apapun masalahnya kemarin sudah bisa teratasi oleh Persib Bandung gitu ya. Alhamdulillahnya, pokoknya kita syukurin itu aja, tidak melihat dari sudut pandang yang mungkin banyak diomongin tuh itu gitu ya. Jadi ada permainan, ada ini, ada itu dan lain sebagainya yang sedang berkembang di Bobotoh, teman-teman. Tapi ya kita juga sebagai media kan harus setidaknya ikut mencerahkan gitu ya, dan memberi ketenangan. Jadi ya kita ngambilnya sisi positifnya saja. Apapun yang mereka ingin lakukan kemarin totali gagal, teman-teman. Jadi alhamdulillah memang ya Persib masih dikasih keberuntungan dan dikasih penjagaan lah gitu ya, keselamatan, teman-teman. Jadi sekali lagi di bulan Oktober ini ada 4 pertandingan, 2 di Super League dan 2 di ACL 2 gitu ya, di Asia. Pertama menghadapi Bangkok United away kita menang, menghadapi PSBS Biak kandang kita menang, lalu kandang juga menghadapi
away PSBS Biak, away juga Bangkok, kita dua-duanya menang, lalu home menghadapi Selangor, dan terakhir kemarin menghadapi Persis Solo kita juga menang. Jadi 4 pertandingan di bulan Oktober ini luar biasa untuk Persib Bandung, dan kita akan menghadapi tantangan baru di tanggal 1 November mendatang menghadapi Bali United di Bali. Nah, kabarnya memang beberapa tribun di Bali ini mendadak sudah sold out tiketnya, yang tidak pernah sold out asalnya mah tidak pernah sold out, tapi menghadapi Persib sold out. Nah, pertanyaannya, apakah sold outnya ini oleh pendukung Bali United atau oleh Bobotoh? Jadi ya ini memang berkembang juga ya, katanya sudah banyak Bobotoh yang akan away. Jadi aduh, ini kumaha gitu kalau di laga kandangnya begini, masa ramenya di kandang away gitu ya, di kandang orang lain. Jadi aduh, rada hariwang lah teman-teman. Tapi yang jelas kemarin juga Bojan Hodak sudah mengklarifikasi, dan Sadi Ramdhani yang memang dikabarkan sedang rada gentreng gitu ya, tapi Bojan Hodak menyatakan bahwa dia sepenuhnya bertanggung jawab atas pergantian Sadi Ramdhani. Jadi penjelasan Bojan Hodak adalah kemarin dia mengganti Sadil adalah total karena skema permainan dan taktik juga, karena ada kartu merah Lucho di situ sehingga memasukkan Adam Alis yang ditarik keluar kan Sadi Ramdhani. Dia juga harus mengubah posisi Beckham dan beberapa pemain yang lainnya, dan ya alhamdulillah hasilnya juga baik teman-teman. Namun di balik pergantian ini menarik teman-teman, karena Sadi Ramdhani kan sempat emosional, dan hari ini dia sudah buka suara melalui media sosialnya. Sadil mengatakan bahwa dia merasa bersalah, dia juga seharusnya sebagai pemain profesional tidak melakukan hal itu. Dia berjanji akan lebih cooling down, katanya dia akan lebih sabar lagi, dia akan apapun itu akan menerima keputusan pelatih. Jadi dia bilangnya, Sadil bilangnya bahwa kemarin dia marah itu bukan karena Bojan Hodak, bukan karena siapapun, tapi karena dirinya sendiri, karena dia sangat ingin bermain, karena ya memang jarang juga ya sekarang diturunkan sebagai pemain inti. Sekalinya diturunkan jadi pemain inti, belum setengah babak pun sudah diganti. Nah, ini mungkin kesalnya karena ya dia merasa aduh lebar gitu ya. Nah ya keinginan pengen main, tapi ada hal yang tidak terduga. Tapi apapun itu, kata dia hanya ingin membantu timnya menang saja. Jadi itu menurut Sadi Ramdhani. Jadi sudah klop ya, sudah clear, tidak ada masalah lagi antara Bojan Hodak dan juga Sadi Ramdhani teman-teman. Nah, ini juga masalah siapa lagi kalau bukan Elkan gitu ya, bukan Elkan Bagot tapi Elkan titik gitu ya. Mengenai kemarin juga masih belum mencetak gol, Bojan Hodak juga buka suara di sini. Menurut Bojan Hodak, untuk Ramon Tankyu ini dia sebetulnya bukan seorang striker, memang tugasnya mencetak gol, tapi kan selain mencetak gol juga membantu timnya menang. Jadi kemarin yang dipuji Bojan Hodak adalah Ramon Tankyu ini tipe striker yang jarang dimiliki striker Persib saat ini. Dia mau berjuang, katanya dia mau mencurahkan tenaganya lah, dia mau berlari, dia mau duel dengan lawan, dia juga mau kesini, mau disuruh ke sana, dia bisa menjadi pemantul bola bagi teman-temannya. Jadi walaupun tidak mencetak gol, tapi peran dia sangat penting katanya. Nah, ini mah terserah gitu ya, balik lagi ke teman-teman Bobotoh, apakah memang ya seperti itu peran Bojan Hodak, peran Ramon Tankyu yang dikasih oleh Bojan Hodak, atau memang belum beruntung saja, atau memang ya mentok gitu ya, hanya segitu saja untuk kemampuan Ramon Tankyu. Nah, ini silahkan punya pendapat masing-masing, itu sah-sah saja, tidak ada yang salahnya teman-teman. Jadi ya mungkin di pertandingan selanjutnya juga Persib Bandung akan berangkat hari Kamis gitu ya, ke Bali teman-teman. Jadi besok adalah 2 hari menjelang keberangkatan tuh kita akan push katanya di pemulihan dan juga masalah taktik akhirnya teman-teman. Itu harus mau nggak mau ya harus digeber karena nggak ada waktu lagi teman-teman. Jadi kita akan mulai sibuk lagi di November. Sekarang ya kita syukuri saja bulan Oktober ini luar biasa buat Persib Bandung, tidak kegolan, menang terus di semua pertandingan bulan Oktober, dan bernya ini
bersuka cita lah gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.